Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Runi, izinkan saya mempresentasikan kasus poster saya mengenai karakteristik pasien kejang terkait meningioma di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Laporan kasus serial. Meningioma adalah jenis tumor otak primer yang paling banyak ditemukan, yaitu sebanyak 37,2%. Dalam kebanyakan kasus, gejala klinis meningioma berupa nyeri kepala, kejang, gangguan penglihatan, maupun defisit neurologis yang progresif berdasarkan lokasi tumor. Kejang merupakan manifestasi umum dari meningioma intrakranial, terjadi pada 13-60% kasus. Kejang pada meningioma dapat terjadi pre ataupun pasca operasi, dan sebanyak 83% pasien meningioma dengan kejang akan bebas kejang setelah dilakukan reseksi tumor. Kejang onset baru pada pasien pasca operasi meningioma dikaitkan dengan perkembangan tumor, riwayat terapi radiasi, dan gross total resection. Di American Academy of Neurology merekomendasikan pemberian obat anti-epilepsi hanya pada pasien tumor dengan riwayat kejang. Masuk ke laporan kasus. Untuk kasus pertama, seorang wanita 58 tahun dengan keluhan kejang kelojotan ke seluruh tubuh. Pasien sudah dilakukan 2 kali operasi kraniotomi dasar tengkorak Simpson grade 1, dan pada hasil pemeriksaan MRI didapatkan adanya lesi di suprasella, sphenoid wing temporal kanan dengan vasogenic edema dan juga strong enhancement. Pada pemeriksaan histopatologis didapatkan adanya gambaran fibros meningioma WHO grade 1 dan pasien mendapatkan terapi phenytoin 200 mg per 24 jam. Untuk kasus kedua, seorang wanita 50 tahun dengan keluhan kejang di seluruh tubuh. Dari hasil pemeriksaan MRI didapatkan adanya massa solid ekstraksial strong enhancement di daerah suprasella. Dengan pemeriksaan pada pemeriksaan histopatologis ditemukan adanya meningothelial meningioma WHO grade 1 dan didapatkan terapi phenytoin 200 mg per 24 jam. Untuk kasus ketiga, seorang wanita 44 tahun dengan keluhan kejang kelojotan pada seluruh tubuh. Dari hasil MRI ditemukan adanya massa ekstraaksial pada regio parietal kiri, strong enhancement, dan disertai dengan adanya gambaran Duraltel. Dari hasil pemeriksaan histopatologis ditemukan gambaran transitional meningioma WHO grade 1. Setelah pasien dilakukan operasi, pasien tidak pernah mengalami kejang kembali. Untuk kasus keempat, seorang wanita 51 tahun dengan keluhan kejang kelojotan seluruh tubuh yang berulang. Pasien mengonsumsi rutin phenytoin 200 mg per 24 jam. Dari hasil MRI ditemukan adanya lesi pada lobus frontoparietal kiri dengan disertai adanya vasogenic edema dan juga adanya Duraltel dan juga strong enhancement. Pasien ditemukan gambaran meningothelial meningioma WHO grade 1 pada hasil pemeriksaan histopatologis, dan juga pasien telah dilakukan kraniotomi eksisi tumor, tidak didapatkan adanya kejang. Untuk kasus kelima, pasien juga seorang wanita 40 tahun dengan keluhan kejang. Dari hasil MRI ditemukan adanya lesi ekstraksial pada konveksitas frontal kiri. Setelah pasien dilakukan operasi, pasien tidak pernah mengalami kejang. Kelima pasien mengalami kejang klonik-klonik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chan China et al. Pada tahun 2013, di mana kejang disebabkan oleh tumor bermanifestasi sebagai kejang vokal dengan atau tanpa adanya gangguan kesadaran, tonik-klonik umum ataupun tonik-klonik vokal kebilateral. Dengan lokasi yang banyak ditemukan dari kasus adalah temporal, suprasella, parietal, frontoparietal, dan juga frontal. Kejadian angka kejang sangat tinggi pada pasien dengan lokasi tumor di korteks, dengan lokasi tumor sebanyak 80% di parietal, 74% di temporal, dan juga 62% di frontal. 4-5 pasien mengalami kejang saat sebelum dilakukan operasi sesuai dengan penelitian Englund et al., di mana dari 33 kasus menemukan pasien sekitar 29% pasien akan pada meningioma mengalami kejang preoperasi dan akan sebanyak 83% akan bebas kejang setelah dilakukan reseksi tumor. Di American Academy of Neurology merekomendasikan pemberian OAE hanya pada pasien dengan riwayat kejang. Pada kasus kelima, pasien mendapatkan terapi phenytoin. Menurut pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tumor Otak, phenytoin tidak dianjurkan untuk kejang karena akan berinteraksi dengan dexamethasone dan juga kemoterapi. Pada dari pasien yang memakai asal valproat, 56% pasien akan bebas kejang setelah operasi, sementara hanya 30% dari mereka yang menggunakan phenytoin yang akan mengalami bebas kejang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.